أتعلم اللغة العربية والإنجليزية في معهد حوالي 8 سنوات، وهذه 3 أخطاء التي أكثر فعلتها عند تعلم اللغة العربية أو الإنجليزية أو أي لغة كانت. Kenapa kamu kesulitan belajar bahasa asing? Mungkin kamu adalah orang yang pengen banget bisa lancar bahasa Inggris, akan tetapi kesulitan untuk menguasainya. Ataupun kamu mungkin orang yang pengen banget jago bahasa Arab supaya bisa baca Al-Quran dan mengerti makna dari Al-Quran tersebut. Dari aku belajar bertahun-tahun di pondok pesantren, dari belajar bahasa Inggris dari sejak kecil, inilah 3 kesalahan yang bikin kita itu nggak maju-maju skill bahasanya. Yang pertama, cuma belajar teori tapi nggak ada praktek sama sekali. Maksudnya, kamu mungkin cuma belajar terus, hadir di kuliah terus, baca buku A, baca buku B, baca buku C, belajar ke ahlinya, akan tetapi nggak dipraktekin sama sekali. Ini kan sama aja kayak kamu berilmu tapi nggak ada beramal sama sekali. Untuk praktek di sini, kamu bisa coba berbagai macam hal seperti ngobrol menggunakan bahasa baru yang kamu pelajari ke temanmu mungkin yang sedang belajar bahasa yang serupa juga. Contoh, kalau kamu lagi belajar bahasa Arab dan statusmu adalah santri ataupun seseorang yang tinggal di lingkungan pondok, kamu bisa banget cari temen yang lagi belajar bahasa Arab dan nggak masalah tuh ngobrol ke dia menggunakan bahasa Arab meskipun banyak salahnya. Ini juga penting ya untuk mencari teman yang baik, karena kalau kamu udah nemu teman yang baik versi kamu sendiri, mau upgrade skill apapun itu sesuai yang kamu mau, karena teman model gini akan mensupport kamu dan gak bakal ngeledek kamu kalau kamu melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja. Kalau dalam kasus belajar bahasa ini, teman yang sefrekuensi seperti ini bagiku sangat penting banget. Karena berdasarkan pengalaman pribadi, ketika dulu SMA di pondok pesantren, aku lupa kelas berapa itu. Jadi kan kalau di pondok itu ada program bahasa di mana kita itu harus berbicara bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Ini yang dilarang berbicara bahasa Indonesia. Walaupun program tersebut nggak aku jalani 100%, akan tapi adalah sekitar 40-50% aku jalani. Aku praktekin bahasa Arab dan juga aku punya teman yang satu visi juga. Jadi kita nyaman untuk melatih skill bahasa Arab aku dan temanku juga. Oleh karena itu, pastikan kamu punya teman buat ngobrol ataupun apapun itu agar kamu bisa menumpahkan ilmu yang kamu punya seputar bahasa Arab. Jika dikaitkan dengan zaman sekarang, mungkin akan lebih relevan lagi. Kau bisa lebih praktek lagi berbahasa Arab menggunakan aplikasi-aplikasi yang di App Store maupun Play Store, yang mana kau bisa terhubung dengan orang di luar negeri untuk melakukan panggilan seperti grup voice call, yang mana kamu bisa melatih skill bahasa kamu di situ, gak hanya terpatok dalam bahasa Arab dong. Akan tetapi, ada banyak macam bahasa lain sepengetahuanku. Ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahkan bahasa Rusia juga ada. Itu tuh salah satu jalan untuk kamu praktekin apa yang sudah kamu pelajarin di internet maupun di sekolah, biar gak ada alasan lagi aku gak ada tempat buat praktek ataupun mengobrol. Dan supaya kamu lebih mahir lagi, aku saranin banget kamu beli kursus ataupun sejenisnya yang berbayar seputar pembelajaran bahasa ini. Aku tahu mungkin terkesannya seperti, ngapain sih nyari yang berbayar, kan ada yang gratisan banyak di YouTube. Ya bener, banyak di YouTube. Mungkin emang nggak untuk semua orang, tapi untuk beberapa orang yang memiliki rezeki lebih dan ingin lebih meningkatkan skill bahasanya, aku sangat rekomendasiin kamu mengikuti sebuah kelas, entah itu offline maupun online. Pertanyaannya, kenapa mesti beli kelas? Karena suatu pembelajaran yang kamu rela keluarin biaya kepadanya dibandingkan suatu pelajaran yang kamu cuma andelin gratis doang, effortnya dan hasilnya akan jauh lebih berbeda. Kamu akan lebih antusias dan lebih rela untuk fokus kepada pembelajaran yang berbayar karena kamu udah mikir, lah kan aku udah keluarin duit, masa aku sepelein, masa aku nggak benar-benar fokus. Akan tetapi kalau kamu cukup andelin yang gratisan, kamu akan ada rasa seperti, nanti aja deh belajarnya, ilmunya ini gratis kok, santai. Gitulah poin pertama, kesalahan pertama, cuma belajar doang tapi minim praktek. Kita balik ke poin yang kedua, takut dibilang salah ketika praktek. Kalau di kasus aku sendiri, ini merupakan hal yang paling membuatku stuck dalam pembelajaran bahasa. Soalnya di awal-awal, aku paling takut banget kalau aku mengucapkan sebuah kata ataupun kalimat dan kalimat tersebut salah ataupun kurang tepat. Padahal, salah satu guru aku pernah ngomong,
kalau kamu mau bisa mahir menguasai sebuah bahasa, ya jangan dipikirin dulu bener salahnya. Yang penting keluar aja dulu mulutnya. Dari situ tuh aku mulai agak sadar, lah iya benar juga ya. Kalau nggak diucapin, malah kita nggak tahu benar salahnya di mana. Dan juga ketika kita lagi ngobrol dan ada sesuatu yang salah, itu tuh justru malah lebih baik buat kita. Karena kita tahu bahwa kalimat tersebut salah dan dibenarkan oleh teman kita. Jangan ngomong gitu tuh salah, yang benar tuh kayak gini, gitu. Solusi dari masalah itu, jika kamu mengalaminya adalah gas saja terus, ngomong aja terus, praktek aja terus. Karena dengan kamu praktek secara terus-menerus, ini juga bisa meningkatkan kelincahan kita dalam berbicara, membuat lidah kita nggak kaku lagi dalam berbicara bahasa asing, dan tujuan akhirnya kita bisa cus belajar bahasa tersebut, berbicara bahasa tersebut, tanpa harus ada salah ketika lagi berbicara. Lagian kalau dipikir-pikir, kita aja nih yang dari kecilnya lahir di Indonesia, tumbuh di Indonesia, SD-nya di Indonesia, sampai sekarang udah menjadi mahasiswa di Indonesia, pasti kita pernah salah ngomong bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita takut dibilang salah ketika berbicara bahasa Indonesia? Jawabannya enggak kan? Itu juga tuh dalam belajar bahasa asing, seperti bahasa Arab, Inggris, ataupun apapun itu. Dan juga kalau teman-teman tahu, salah itu hal yang wajar banget dan nggak bisa kita hindari. Mau kau pelajar, mau kau pengajar, guru, dosen, pejabat, pengusaha, bos, ataupun siapapun kamu, selagi kamu masih seorang manusia, maka kesalahan adalah sesuatu yang normal banget dan wajar banget. Namun yang masih dipertanyakan adalah, jika kamu salah di lubang yang sama, itu tuh baru mesti kamu heran dengan diri kamu sendiri. Kalau salah sekali 2 kali ini termasuk gak masalah sih menurutku. Tapi kalau kamu salahnya bisa berpuluh-puluh kali, kayaknya kamu mesti introspeksi diri lagi dan juga mesti evaluasi lagi, kenapa aku bisa salah seperti ini, kenapa aku bisa salah lagi dan salah lagi. Buat kamu yang bingung bagaimana cara prakteknya untuk melatih skill speaking ini, skill berbicara ini, sehingga kamu lancar berbicara bahasa asing apapun itu, kalau dalam kasus aku pribadi, misalnya aku ingin meningkatkan skill bahasa Inggris aku, yang aku lakukan adalah, aku akan ngomong sendiri dan bodo amat kalau ada yang ngeliatin. Jadi misalkan aku lagi naik motor sendirian, yang aku lakukan adalah aku ngomong aja sendiri cus di motor tersebut. Entah apa yang aku ngomongin, intinya aku ngomong bahasa Inggris. Bodo amat apapun itu, intinya aku harus ngomong bahasa Inggris. Makanya ya lebih enak lagi kalau kita ada partner ataupun teman yang sama-sama memiliki tujuan yang sama, visi yang sama untuk menguasai bahasa asing tertentu. Maka itu hasilnya akan lebih oke lagi insya Allah. Nah, poin kedua dari kesalahanku belajar bahasa asing, takut salah ketika berbicara ataupun praktek. Kita lanjut ke poin nomor 3. Tidak memanfaatkan YouTube untuk melatih pendengaran dan juga tulisan kita. Kalau teman-teman perhatikan, kita itu ada di zaman yang berprivilege parah dalam banyak aspek. Terutama dalam pembelajaran bahasa ini. Kenapa? Karena pada zaman sekarang sudah ada teknologi internet, lebih spesifiknya ada YouTube, yang mana ini nggak bisa kita dapatkan pada masa bapak kakek kita dulu. Dulu itu kakek kita, bapak kita ketika mau menguasai sebuah bahasa, mereka harus ikut kursus secara offline, datang langsung ke tempat dan belajar langsung dengan guru yang bersangkutan dan membayar uang bulanan, membayar uang transportasi untuk ke sana demi belajar hal baru ataupun bahasa baru seperti Arab, Inggris, dan semacamnya. Untuk di zaman sekarang ini, kita sangat dimudahkan dengan teknologi internet ini, sangat dimudahkan dengan akses YouTube ini, yang sangat gratis dan mudah sekali untuk kita akses ke sana. Di YouTube tersebut, kita bisa belajar bahasa asing apapun yang mau kita pelajarin dan kita kuasai. Dan dari YouTube ini, permasalahannya tuh kita tuh gampang banget terdistraksi sama apapun, tergoda sama video lain yang membuat kita nggak fokus sama sekali. Yang mana awalnya kita nggak ada niatan buat nonton hiburan apapun itu, tapi karena kamu disuguhkan oleh video-video lain selain pembelajaran, dan akhirnya kamu malah ngeklik video tersebut, nonton video tersebut habis 30 menit, habis 1 jam. Ini nih permasalahannya. Kesimpulannya itu tuh 3 kesalahan yang aku lakukan dulu ketika belajar suatu bahasa. Dan aku harap kamu nggak ngelakuin hal yang sama. Aku simpulkan lagi biar kamu makin paham. Yang pertama, kamu nggak boleh cuma belajar banyak,
belajar buku A, belajar buku B, bahkan ke mentor manapun tanpa adanya praktek sama sekali. Sama aja kayak berilmu tapi nggak ada amalnya sama sekali. Yang kedua, takut salah ketika praktek. Ini kamu nggak apa-apa, gas aja, bodo amat kalau ada yang salah, orang nggak ada yang peduli. Dan yang terakhir, kamu harus memanfaatkan YouTube sebagai media pembelajaran dan bukan hanya sekedar nonton hiburan doang di YouTube. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu bisa lebih produktif. Jangan lupa juga tonton video seputar produktivitas di sini. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya.